Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tugas ke-8. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari buku Balzan, Loudon, dan Kelly. Nah, untuk pertanyaan pertama dari buku Balzan, what are ethics and e-policies and why are they important to a company? Jawabannya, etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan. Hal ini memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Nah, jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik, lalu suasana bekerja akan semakin kondusif dan sportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Nah, pertanyaan kedua, what is the correlation between privacy and confidentiality? Jawabannya, privacy adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan personalnya atau pribadinya dari publik. Privacy merupakan hak Anda atas diri sendiri saat Anda inginkan yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain. Sedangkan kerahasiaan adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang akan direncanakan. Jadi privacy dan kerahasiaan ini memiliki hubungan, yaitu mempertahankan sesuatu yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan disembunyikan dari publik atau orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Pertanyaan ketiga, why is security a business issue, not just a technology issue? Nah, jawabannya karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada bridge dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar bisnis, bisnis tersebut akan terpengaruh sehingga info penting yang disimpan oleh bisnis dapat berisiko hilang, dicuri. Pertanyaan keempat, how can a company participating in a business keep its information secure? Jawabannya dengan pemfilteran konten. Organisasi atau perusahaan menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi info yang tidak sah. Ini dapat membantu mencegah info bisnis online. Bisnis online juga dapat menginskripsi file untuk mengacak informasi sehingga tidak dapat diretas. Menyiapkan firewall juga penting. Mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman akan membantu keamanan bisnis. Perangkat lunak pendeteksi gangguan pemantauan penuh waktu untuk arus lintas info online. Nah, selanjutnya buku Loudon. Pertanyaan pertama, what ethical, social, and political issue are raised by information system? Teknologi informasi memperkenalkan perubahan di mana hukum dan aturan berlaku yang dapat diterima belum dikembangkan. Meningkatnya daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, disalin, dan dimanipulasi dalam lingkungan online menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Pertanyaan selanjutnya, what specific principle for conduct can be used to get ethical decision? Ada 6 prinsip etika untuk menilai perilaku. Di antaranya ada aturan emas atau golden rule, imperatif kategoris Immanuel Kant, aturan perubahan Descartes,
prinsip utilitarian, prinsip penghindaran risiko, dan aturan etis tanpa makan siang gratis. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, golden rule, yaitu memperlakukan orang lain seperti apa yang kita harapkan dari orang lain. Yang kedua, categorical imperative. Jika suatu tindakan tidak baik bagi satu orang, maka tidak baik juga bagi siapapun. Dan yang ketiga, Descartes' rule change. Jika tindakan tidak tepat dilakukan berulang kali atau berulang-ulang, maka tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Nah, yang keempat, utilitarian principle. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar. Yang kelima, risk aversion in principle. Ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya yang lebih sedikit. Yang keempat ada ethical non-violence rule. Seseorang yang telah membuat sesuatu yang bermanfaat pasti akan menginginkan kompensasi dari apa yang dia buat. Pertanyaan selanjutnya dari buku Kelly. Case study question. Yang pertama, is using IC mannequins in store and ethical practice? Why or why not? Super your answer. Jawabannya, ya, menggunakan manekin IC di toko adalah praktik etis. Toko adalah tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan diharapkan untuk direkam saat mereka memasuki toko. Retailer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian harus memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka mungkin difilmkan atau direkam atas pelanggaran etika. Selain itu, IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup retailer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, praktek ini memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. Nah, yang kedua, if stores notify people that they may be filmed, do the stores have to indicate how they might be filmed? What are the ethical implications of how stores make this notification? Jawabannya ya, toko harus menunjukkan bagaimana orang-orang difilmkan atau direkam. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. IC ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang-orang tentang hal ini meliputi toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan atau direkam dengan boneka atau manekin. Yang kedua, tidak ada gambar yang disimpan oleh toko dan identitas dari masing-masing pelanggan yang dirahasiakan. Pertanyaan ketiga, would knowing the mannequins might be watching you change your shopping behavior? Why or why not? Explain your answer. Jawabannya tidak. Mengetahui bahwa boneka-boneka itu mungkin sedang memperhatikan saya tidak akan mengubah perilaku belanja saya. Ketika saya pergi ke toko tempat umum, seperti toko, saya mengetahui bahwa saya mungkin direkam dan ditonton, dan juga saya tidak melakukan kesalahan apapun atau melanggar aturan apapun, dan oleh karena itu saya tidak akan khawatir jika direkam oleh para manekin. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir, what are the privacy implications of the IC mannequins given that store already have security camera placed in strategic location? Manekin IC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real-time. Perangkat lunak pembuatan profil demografis digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun, identitas orang-orang tersebut tetap dirahasiakan. IC mirip dengan teknologi yang digunakan dalam kamera keamanan overhead. Namun, ia mengumpulkan informasi yang lebih baik karena ditempatkan pada ketinggian mata dan dengan demikian mengundang perhatian pelanggan. Manekin digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pengalaman berbelanja dan produk. IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Dan juga harus ada tanda peringatan tentang penggunaan boneka tersebut untuk tujuan komersial saja dan bukan untuk penggunaan pribadi. Nah, mungkin hanya sekian jawaban-jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.